Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rentang Kisah. Kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai sebab-sebab dicabutnya berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak adanya takwa dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika umat manusia tidak bertakwa dan juga tidak pula merasa takut akan Allah yang merupakan Sang Pencipta, niscaya hidup akan hampa dari kebaikan dan berkah. Yang kedua, tidak memiliki rasa ikhlas dalam beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan memberkahi suatu amal yang kita lakukan, kecuali dilandasi dengan rasa ikhlas dalam diri masing-masing individu. Yang ketiga, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memulai pekerjaan, ketika berzikir, serta ketika akan beribadah kepadanya. Karena sesungguhnya, setiap amal yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terputus dari kebajikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memakan harta haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkenan untuk memberikan berkah kepada harta kita yang diperoleh dengan cara yang haram. Karena harta yang tidak baik seperti itu hanya mengandung azab Allah dan tidak mengandung kebajikan serta berkah sama sekali. Yang kelima, tidak berbakti kepada kedua orang tua dan menelantarkan hak-hak anak. Hidup ini akan terasa kosong dari berkah dan kebajikan jika tidak berbakti kepada kedua orang tua yang menjadi perantara keberadaan kita dalam dunia ini. Yang keenam, memutuskan tali kekeluargaan dan tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan memberikan berkah terhadap harta, rumah, ajal, jikalau tidak mau menyambung dan memelihara hubungan dengan kerabat. Yang ketujuh, kikir dan enggan berderma. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan memberikan berkahnya terhadap harta yang ditahan oleh pemiliknya dan tidak dinafkahkan untuk hal-hal yang telah diwajibkan. Yang kedelapan, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya bertawakal. Sesungguhnya hidup akan hampa jika seseorang dalam beramal hanya mengandalkan sebab musabab belaka, tanpa mau mengandalkan Allah. Yang kesembilan, tidak senang dan tidak puas terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesepuluh, melakukan maksiat serta dosa, dan tidak mau bertobat serta memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesebelas, mendidik dan membesarkan anak-anak tidak berdasarkan dan berlandaskan akan agama. Ali Karomallahu berkata, ajarilah anak-anak berbagai keahlian yang positif dan didiklah mereka. Al-Hasan juga berkata, suruhlah anak-anak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarkan kebajikan kepada mereka. Yang ke-12, membuat kerusakan di muka bumi. Yang ke-13, tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak mensyukuri akan nikmat Allah, kita akan tergolong orang-orang yang mengkufuri nikmat dan pantas ditimpa azab Allah yang sangat pedih. Yang ke-14, percekcokan rumah tangga. Sesungguhnya tidak ada kebajikan, berkah dan kebahagiaan dalam kehidupan yang isinya hanya percekcokan, perselisihan dan perbedaan, apapun penyebabnya. Yang terakhir, mendoakan hal buruk untuk diri sendiri, anak-anak dan juga harta. Semoga kita semua dijauhkan dari sebab-sebab tersebut, dan selalu dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sekian konten kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.